Cerita berlanjut. Berita tentang pertarungan antara Jun Xiao dan Jun Wanji telah menyebar ke semua orang di kota Nantian. Kisah tentang Jun Xiao yang menekan urutan 5 keluarga Jun dan memaksanya menjadi budak juga telah diketahui secara luas. Meskipun ini dianggap sebagai konflik internal, kekuatan generasi muda keluarga Jun juga terlihat pada pertarungan itu. Banyak orang yang merasa semakin kagum pada Jun Xiao. Di pavilion tempat Jun Xiao tinggal, Jun Linglong sedang berbicara pada Jun Xiao dengan raut muka serius. "Tuan Putra Dewa, aku tidak menyalahkan tindakanmu itu. Hanya saja," Jun Linglong ragu-ragu untuk melanjutkan perkataannya. "Apakah kamu ingin aku membunuh Jun Wanji?" tanya Jun Xiao sambil tersenyum tipis. "Dengan segala hormat Tuan Muda, sikap Anda yang mengampuni nyawa Jun Wanji itu akan memberitahu orang-orang bahwa putra dewa keluarga Jun adalah orang yang baik hati. Di masa depan, mungkin akan ada lebih banyak orang yang sengaja datang memprovokasimu," kata Jun Linglong. "Tapi bukankah aku tidak mengampuni semua orang?" tanya Jun Xiao. "Tapi Tuan," Jun Linglong masih ingin melanjutkan, tapi Jun Xiao memotongnya. "Lupakan saja Linglong, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Ini adalah era perselisihan besar di mana orang-orang jenius lahir satu persatu. Biarpun aku membunuh mereka semua, jumlah orang yang datang menantangku tidak akan berkurang. Aku mengampuni nyawa seseorang bukan karena aku baik hati, tapi karena itu membuatku merasa senang dan nyaman. Aku, Jun Xiao, akan melakukan apapun yang aku mau seperti namaku," kata Jun Xiao dengan senyuman tegas. Buat yang lupa, nama lengkap Jun Xiao itu artinya bebas atau tidak terkendali. Melihat itu, Jun Zhengjian yang menonton dari samping langsung terpesona dengan karisma Jun Xiao. Jun Linglong juga tersenyum kagum. "Aku mengerti Tuan Muda, semuanya sesuai keinginan Anda," kata Jun Linglong. Cerita berpindah ke distrik barat kota Nantian. Di sana, ada seorang pemuda yang sedang berdiri mengamati kota Nantian di sebuah pavilion megah. "Jun Xiao," gumam pemuda itu. Dia adalah putra suci dari Akademi Roh Kudus yang bernama Jisuan. Keluarga Ji sendiri dulunya adalah keluarga kuno seperti keluarga Jun, keluarga Jiang, dan keluarga Ye. Namun sekarang sudah menurun dan tidak lagi bisa disebut keluarga kuno. Sebagai informasi, keluarga Jun, keluarga Jiang, dan keluarga Ye juga bisa disebut sebagai 3 keluarga kerajaan. Dan pemimpin 3 keluarga kerajaan itu adalah keluarga Jun. Setelah beberapa saat, Jisuan pun pergi untuk menghadiri suatu perjamuan di sebuah restoran. Singkat cerita, Jisuan pun sampai di restoran itu dan makan bersama para jenius muda lainnya sambil mengobrol satu sama lain. "Bagaimana menurut kalian tentang putra dewa keluarga Jun?" tanya seseorang. "Aku hanya bisa mengatakan bahwa keluarga Jun memang layak menjadi pemimpin 3 keluarga kerajaan," orang lainnya menjawab. "Berbicara tentang 3 keluarga kerajaan, Kakak Ji, bukankah keluarga Ji juga salah satunya saat itu?" tanya seseorang berjubah kuning sambil melihat ke arah Jisuan. Semua orang lalu memandang Jisuan secara bersamaan setelah mendengar itu.
Itu hanya masa lalu. Banyak orang sudah tahu kalau keluarga Ji telah menurun, kata Jisuan sambil tersenyum. Hei kakak Ji, tidak perlu rendah hati. Bagaimanapun juga kamu memiliki gelar Saint kecil, dan kamu adalah putra suci dari Akademi Roh Kudus. Menurutku, kamu tidak lebih buruk dari urutan keluarga Jun. Juga, bukankah saat itu kamu bisa mengalahkan salah satu urutan keluarga Jun dengan mudah? Kata orang lain sambil tertawa. Jisuan disebut Saint kecil karena dia telah menyatu dengan tulang tangan seorang Saint King. Di alam Saint, Saint King adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari seorang Saint. Meskipun Jisuan hanya bisa mengeluarkan 10% dari kekuatan tulang Saint King itu, tapi itu sudah cukup baginya untuk bersaing dengan jenius tertinggi yang ada. Aku hanya mengandalkan tingkat kultivasiku yang lebih tinggi saat itu. Itu tidak layak disebutkan, kata Jisuan yang masih tersenyum tipis. Kakak Ji memang pria sejati, layak disebut Saint kecil. Semua orang memuji Jisuan dengan antusias. Jisuan hanya tersenyum saat mendengar semua pujian itu. Tapi di dalam hatinya, sekelompok orang bodoh, kalian ingin aku berselisih dengan keluarga Jun? Apakah menurutmu aku bodoh? Jun Xiao bukanlah tujuanku. Aku akan menghindarinya jika memungkinkan. Selama aku bisa mendapatkan benda itu di harta rahasia Yuan Tian Supreme, aku pasti akan berdiri di puncak generasi muda, pikir Jisuan. Beberapa hari kemudian, di hutan belantara besar dekat kota Nantian, sebuah getaran mengguncang kedalaman hutan itu. Lalu sebuah pilar cahaya dengan aura hitam muncul dan melesat menembus awan di langit. Pilar cahaya hitam itu mengeluarkan kabut hitam yang menyebabkan banyak binatang liar di hutan terkorosi dan menjadi sangat agresif. Banyak tetua dari berbagai kekuatan yang menyadari fenomena itu datang untuk melihatnya. Sepertinya ada yang salah dengan harta rahasia Yuan Tian Supreme, kata Taois tua dari sekte surgawi Daoji. Aura hitam ini itu terasa seperti zat gelap asing, kata tetua dari keluarga Ji. Itu memang mirip, tapi masih jauh sebanding dengan zat gelap yang sebenarnya. Tetua keluarga Jun juga menimpali. Hahaha, apakah keluarga Junmu takut? Kalian memang pengecut, kata seorang tetua dari Sulong. Apa kamu kadal hijau? Apakah kamu ingin mengikuti jejak kadal hitam itu? Kata tetua keluarga Jun dengan dingin. Apa katamu? Tetua dari Sulong menjadi marah setelah mendengar penghinaan itu. Oke, kalian berdua, sekarang bukan waktunya berdebat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah uji coba ini harus dilanjutkan? Tanya tetua keluarga Jiang dengan dingin. Tentu saja itu harus dilanjutkan. Jika tidak, maka para jenius muda itu harus melupakan untuk bersaing di jalan kaisar di masa depan, kata tetua keluarga Ji sambil tertawa. Sementara itu di kota Nantian, Jun Xiao dan yang lainnya juga sedang melihat pilar cahaya hitam yang muncul di hutan belantara besar. Akhirnya ini dimulai, kata Jun Xiao. Tepat setelah dia mengatakan itu, sebuah cahaya emas melesat ke langit di tengah kota Nantian. Kemudian sebuah cermin raksasa yang memancarkan cahaya emas muncul di atas langit.
Itu adalah senjata suci kuno keluarga Jun, cermin langit. Cermin ini dapat memantulkan pemandangan langit dan bumi. Para tetua akan mengamati penampilan kita melalui cermin ini, kata Chun Sengjian. Setelah dia mengatakan itu, sebuah proyeksi besar dari Taois tua sekte surgawi Daoji muncul di atas langit kota Nantian. Semuanya, harta rahasia Yuantian Supreme telah dibuka. Kita telah menyegel langit dan bumi, dan generasi kultivator yang lebih tua tidak akan diizinkan masuk. Tempat yang akan kalian masuki sangat berbahaya. Jika kalian tidak percaya diri, kalian bisa mundur sekarang. Setelah mendengar itu, bukannya takut, para jenius muda yang hadir seperti Xiao Chen, Ji Xuan, Long Bichi, Chun Xiao dan yang lainnya malah merasa bersemangat. Ayo kita berangkat, biarkan semua orang melihat kekuatan sebenarnya generasi muda keluarga Jun, kata Chun Xiao. Baik, Chun Linglong, Chun Sui Huang, Chun Sengjian dan Chun Wanjie menjawab serempak. Setelah itu, mereka semua melesat pergi ke hutan belantara besar tempat harta rahasia Yuantian Supreme dibuka. Semua jenius muda yang hadir juga melesat pergi pada saat yang bersamaan. Cepatlah, kita harus jadi yang pertama memasuki alam rahasia, kata seseorang dengan lantang. Tepat setelah dia mengatakan itu, sebuah getaran mengguncang tanah tempat mereka berdiri. Semua orang terkejut, lalu mereka melihat ke belakang dengan tercengang. Sebuah kapal yang sangat besar sedang melayang dan melesat ke depan dengan sangat cepat. Angin kencang menerpa semua orang. Apa-apaan ini? Semua orang yang berada di dekat kapal itu langsung terhempas ratusan meter. Itu perahu spiritual keluarga Jiang. Tidak, jika ini terus berlanjut, mereka akan menjadi yang pertama memasuki alam rahasia. Ayo kita hentikan, teriak seseorang. Lalu dia mengaktifkan jurusnya dan menyerang perahu spiritual itu, diikuti para jenius muda lainnya. Kemudian, seekor ular putih raksasa muncul dan melilit perahu itu dan menyebabkan kecepatannya melambat. Berhasil, ayo kita hajar mereka, kata orang yang mengeluarkan ular putih raksasa itu. Tepat setelah dia mengatakan itu, sebuah sosok melesat dari langit, lalu langsung terjun ke bawah dan menghantam ular putih raksasa itu dengan kuat. Boom! Ular putih raksasa itu langsung hancur berkeping-keping. Yo, bukankah ini bibiku? Kata sosok itu yang ternyata adalah Chun Xiao. Jiang Shengyi yang berada di atas perahu spiritual keluarga Jiang merasa terkejut saat melihat kedatangan Chun Xiao. Itu kamu, Xiao Er, kata Jiang Shengyi. Chun Linglong, Chun Sengjian, Chun Sui Huang, dan Chun Wanjie juga telah tiba di atas perahu ini. Serahkan ini pada kami. Linglong, bersihkan jalannya, kata Chun Xiao sambil tersenyum. Sesuai perintah Anda, jawab Chun Linglong hormat. Lalu dia pun turun dan mulai menghajar orang-orang yang mencoba menghentikan laju perahu spiritual keluarga Jiang dengan gerakan yang sangat cepat. Semua orang yang menonton dari atas perahu merasa kagum saat melihat gerakan Chun Linglong itu. Di sisi lain, Jiang Shengyi juga sedikit terkejut saat menyadari ketika urutan keluarga Jun telah memilih mengikuti Chun Xiao.
Seperti yang diharapkan dari keponakanku, dia sudah mulai meraih kesuksesan besar, pikir Jiang Shengyi di dalam hatinya. Sementara itu, sebuah ledakan terdengar dari bawah perahu. Ternyata Chun Linglong baru saja terkena suatu serangan dan terlempar ke belakang, tapi dia masih bisa mendarat dengan tepat. Tangannya sedikit terluka oleh serangan itu. Serangan itu dilakukan oleh seekor beruang besar dengan taring dan cakarnya yang sangat tajam. Dia lalu mengaum dengan suara keras. Gawat, itu adalah beruang berwajah hantu. Beruang itu setara dengan kultivator alam jembatan surgawi tahap akhir. Tapi sepertinya dia sedikit aneh, seperti sedang dalam keadaan mengamuk, kata Jiang Shengyi. Semua orang memandang beruang itu dengan serius, tapi tidak dengan Chun Xiao. Tahap akhir alam jembatan surgawi agak menarik, kata Chun Xiao sambil tersenyum tipis. Lalu dia berteriak dari atas apal ke Chun Linglong. Linglong, apakah kamu butuh bantuanku? Jika ya, aku bisa menyelamatkanmu kapan saja, kata Chun Xiao sambil sedikit menggoda Chun Linglong. Mendengar itu, Chun Linglong merasa sedikit jengkel. Terima kasih Tuan Putra Dewa, tapi itu tidak dibutuhkan, kata Chun Linglong. Lalu dia langsung melesat ke arah beruang itu dengan cepat. Beruang itu mengaum marah. Cakarnya langsung menyerang ke arah Chun Linglong. Chun Linglong langsung menghindari cakar itu. Bam! Cakar itu pun menghantam tanah dengan keras. Chun Linglong lalu bergerak ke belakang punggung beruang itu dan mengangkat tinjunya. Dia memasukkan sejumlah ki miliknya ke tinju itu. Dalam sekejap, bam! Pukulan Chun Linglong menghantam beruang itu dan menerbangkannya hingga menabrak pohon. Lalu pohon itu pun roboh. Banyak jenius muda yang melihat pemandangan itu merasa sangat terkejut. Merobohkan beruang berwajah hantu dengan satu pukulan. Dia sepertinya adalah pelayan dari putra dewa keluarga Jun, kata seseorang. Hanya seorang pelayan tapi sudah sangat kuat, seperti yang diharapkan dari kepala 3 keluarga kerajaan. Semua orang memandang Chun Linglong dengan kagum. Di sisi lain, Jisuan juga sedang bertarung melawan seekor binatang buas dan menjatuhkannya dengan satu serangan. Itu Sein kecil dari Akademi Roh Kudus. Dikatakan bahwa tangan kanannya telah menyatu dengan sepotong tulang tangan seorang Sein King. Pantas saja dia sangat kuat. Puji seseorang yang melihat Jisuan mengalahkan seekor binatang buas hanya dengan satu serangan. Tunggu, lihat ke sana, siapa orang itu? Teriak seseorang sambil menunjuk ke sebuah sosok yang mengenakan topi jerami. Dia sekarang sedang diserang oleh seekor binatang buas dengan kuku tajam yang hampir mengenai dirinya. Itu adalah Xiao Chen. Dengan tenang, dirinya mengepalkan tinjunya dan mengumpulkan ki biru miliknya, lalu menghantamkannya ke arah binatang buas itu. Bam! Binatang buas itu langsung dikalahkan dalam sekejap. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku rasa dia akan menjadi kuda hitam di antara para jenius tertinggi itu, seru seseorang dengan kagum. Sein kecil dari Akademi Roh Kudus, putra dewa dari keluarga Jun, dan ada juga orang tak dikenal yang sangat kuat. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang pada akhirnya akan menjadi pemenang di harta rahasia Yuan Tian Supreme ini. Para jenius muda yang hadir hanya bisa menghela napas.
Sementara itu, di atas perahu spiritual keluarga Jiang, Chun Xiao juga telah menyadari kehadiran orang tak dikenal itu. "Yo, sepertinya ada kenalan di sini," kata Chun Xiao sambil tersenyum penuh arti. Chun Shengjian yang mendengar perkataan Chun Xiao merasa terkejut. "Adik Xiao, kamu juga punya kenalan yang datang ke sini?" kata Chun Shengjian. "Apakah kamu juga?" tanya Chun Xiao. "Aku punya beberapa masalah dengan pria berbaju kuning di sana. Nama orang itu adalah Jisuan. Karena dia telah menyatu dengan sepotong tulang tangan Saint King, dia disebut Saint kecil. Aku pernah bertarung melawannya sebelumnya. Saat itu, orang ini mengalahkanku hanya dengan 1,5 gerakan, dengan mengandalkan kultivasinya yang lebih tinggi dari diriku. Sejak saat itu, dia pergi kemana-mana untuk memamerkan kemenangannya atas urutan keluarga Jun. Yang paling menjengkelkan adalah pria ini selalu berpura-pura rendah hati saat di depan banyak orang. Dia benar-benar membuatku jijik," kata Chun Shengjian sambil menggertakkan giginya. Chun Xiao merasa sedikit heran setelah mendengar itu. "Jadi setelah kita masuk ke harta rahasia Yuan Tian Supreme, bisakah kakak Shengjian mengatasinya sendiri?" kata Chun Xiao sambil tersenyum tipis. "Tentu saja, aku akan mengalahkannya kali ini," kata Chun Shengjian dengan tegas. Di tempat lain, Xiao Chen sedang melihat ke arah perahu spiritual keluarga Jiang. "Chun Xiao, aku pasti akan membuatmu membayar harganya," kata Xiao Chen dengan dingin. Dia tidak menyadari ada seseorang yang sedang mengikutinya. Orang yang mengikuti Xiao Chen adalah Ming Yue. Dia bersembunyi di balik pepohonan dan mengawasi Xiao Chen dalam diam. Kembali ke Chun Xiao dan kawan-kawan. Setelah beberapa saat kemudian, perahu spiritual keluarga Jiang adalah yang pertama tiba di celah bumi tempat harta rahasia Yuan Tian Supreme berada. "Kita hampir sampai. Harta rahasia Yuan Tian Supreme seharusnya ada di bawah sana. Kita harus berhati-hati dengan kabut hitam di sekitar. Itu membuatku merasa sangat tidak nyaman," kata Jiang Shengyi mengingatkan. Setelah itu, mereka pun memasuki celah bumi yang sekelilingnya dipenuhi oleh kabut hitam. "Pasti ada semacam perubahan di harta rahasia Yuan Tian Supreme. Aku merasa kedinginan setelah masuk ke celah ini," kata Chun Shengjian sambil menggigil. "Lindungi tubuhmu, jangan sampai kabut hitam ini mengenai tubuhmu," kata Chun Sui Huang. "Kenapa aku tidak merasakan apa-apa?" tanya Chun Xiao yang merasa keheranan saat melihat perilaku semua orang. Tubuh suci kuno sangat kaya akan energi yang, dan roh jahat tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Perlawananmu terhadap kabut hitam ini secara alami lebih kuat daripada kami," Jiang Shengyi menjelaskan dengan sedikit canggung. "Jadi begitu," kata Chun Xiao yang merasa tercerahkan. Setelah beberapa saat menjelajahi celah bumi ini, tiba-tiba ada pergerakan di depan. "Hati-hati, sesuatu yang besar akan datang," kata Chun Xiao sambil melihat pergerakan aneh di depannya. Sesaat kemudian, seekor kera raksasa yang sangat besar berlari menuju perahu tempat mereka berada. "Bukankah itu kera iblis peninggalan kuno di alam konsolidasi? Cepat, lindungi Nona!" teriak para jenius muda dari keluarga Jiang. Mereka melancarkan jurus demi jurus untuk menghentikan kera raksasa itu
tapi itu tidak berhasil. Segera, kera raksasa itu tiba di depan perahu terbang. Dia lalu menyerang perahu itu dengan cakarnya yang tajam sambil mengaum. Pergerakan kera raksasa ini menarik perhatian para tetua yang menonton dari cermin langit. "Sepertinya putra dewa keluarga Junmu dalam masalah," kata tetua dari keluarga Ji sambil mengelus janggutnya. "Itu belum tentu benar," balas tetua keluarga Jun dengan senyuman. Dia sepertinya tidak merasa khawatir sedikit pun. Kembali ke Chun Xiao dan yang lainnya. Chun Shengjian dan Chun Sui Huang sekarang sedang menyerang kera raksasa itu. 9 pedang matahari terbit, teratai salju beku. Kedua jurus itu dilancarkan pada saat yang bersamaan. Teratai salju beku mengenai dada kera raksasa itu, sedangkan 9 pedang matahari terbit menggores lengannya. Kera raksasa itu menjadi sangat marah. Lalu dia menyerang mereka dengan tinjunya yang dipenuhi aura kemerahan. Bam! Tinju itu mengenai Chun Sui Huang dan menghempaskannya dengan keras. Chun Shengjian buru-buru bergerak dan menangkap Chun Sui Huang sebelum dia menghantam tanah. Melihat mereka kewalahan, Chun Xiao memutuskan untuk bergerak sendiri. Dia lalu mengangkat tangannya dan ki keemasan berkumpul di tangannya. Chun Xiao mengeluarkan jurus formula tempur. Ribuan senjata ilahi pun terbentuk dan melesat ke arah kera raksasa itu. Boom! Dalam sekejap, ledakan besar terjadi. "Apakah sudah beres?" tanya Chun Sui Huang. "Belum, kalian berdua mundurlah. Serahkan sisanya padaku," kata Chun Xiao sambil melihat ke arah ledakan tadi dengan sedikit terkejut. Kera raksasa itu ternyata belum mati. Dia masih berdiri dengan kokoh, dengan tubuhnya yang tiba-tiba ditutupi oleh armor hitam. Armor hitam inilah yang memblokir serangan Chun Xiao tadi. Sesaat kemudian, kera raksasa itu mengeluarkan sinar merah dari tanduknya. Itu langsung melesat ke arah Chun Xiao dengan sangat cepat, seperti meriam laser. Chun Xiao masih tetap tenang seperti biasanya. Dia lalu mengelurkan tangannya, dan ki keemasan berubah menjadi sosok emas raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan. Itu adalah salah satu evolusi dari kekuatan penguasa gajah ilahi, perlindungan dewa infernal. Bam! Serangan sinar merah itu langsung diblokir dengan mudah. Tidak ada kerusakan apapun pada sosok emas raksasa itu. Melihat itu, kera raksasa itu menjadi takut. Dia tidak menyangka serangannya diblokir dengan mudah oleh manusia yang kultivasinya lebih rendah darinya. Belum sempat kera raksasa itu bereaksi, Chun Xiao membentangkan sayap iblisnya dan bergerak ke atas kera raksasa itu dengan sangat cepat. Dia lalu mengangkat tangannya. "Ini sudah berakhir," kata Chun Xiao dingin. Dia mengeluarkan jurus segel penguasa manusia dan menghantamkannya ke arah kera raksasa itu. Boom! Kera raksasa itu langsung hancur dan berubah menjadi genangan darah.